Selanjutnya macam-macam salat rawatib ada dua. Yang pertama rawatib kaf. Yang kedua salat rawatib ba'diyah. Salat rawatib qabliyah. Artinya salat rawatib qabliyah salat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum. Kalau salat rawatib ba'diyah artinya salat sunnah rawatib ba'diyah, salat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah dalam salat rawatib qabliyah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan atau muakkad adalah ada dua. Yang pertama salat berapa rakaat subuhnya? Dua rakaat sebelum salat. Sedangkan pada salat sunnah rawatib qabliyah yang dianjurkan atau ghairi muakkad ada 4. Yang pertama 2 rakaat sebelum. Yang kedua 4 rakaat sebelum salat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum salat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sebelum salat isya. Kalau rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya atau muakkad ada 3. Yang pertama yang kedua yang ketiga hikmah salat rawatib. Yang pertama hikmah untuk kehidupan di dunia. Yang kedua hikmah untuk kehidupan di akhirat. Hikmah untuk kehidupan di dunia, di antara hikmat yang kita dapatkan adanya ibadah salat rawatib, yaitu yang pertama pembelajaran hidup tertib. Yang kedua yang ketiga salat rawatib qabliyah memberikan pelajaran kepada kita bahwa melakukan sesuatu membutuhkan pemanasan terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan utama dengan maksimal. Yang keempat, kesehatan jasmani. Gerakan salat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dampak baiknya terhadap tubuh juga. Semakin banyak bergerak, semakin banyak otot dan saraf tubuh kita memperoleh peregangan. Peregangan otot akan memacu peredaran darah dengan normal sehingga menyebabkan organ tubuh kita bekerja dengan optimal. Semakin banyak salat yang kita lakukan akan semakin membuat jasmani kita sehat. Jasmani kita sehat, rohani kita juga insya Allah akan sehat. Yang kelima, selanjutnya hikmat untuk kehidupan di akhirat. Yang pertama, penyempurnaan salat fardu. Salat fardu kita mungkin ada yang kurang mengenai ketentuan salat. Tentunya kita dianjurkan salat rawatib yang diangkat untuk melengkapi. Yang kedua, memperbanyak pahala, menurunkan dosa. Seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang salat sunnah sudah maghrib 6 rakaat sebelum berbicara maka akan diampunkan baginya dosa 50 tahun. Barang siapa salat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari api neraka. Selanjutnya mendapatkan surga. Siapa yang salat 2 rakaat sesudah maghrib sebelum berbicara maka dicatat di surga lilin. Selanjutnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dapat menjaga 2 rakaat sebelum subuh kecuali orang yang taat beribadah. Salat rawatib hukumnya sunnah. Salat rawatib merupakan pengiring salat fardu. Praktek salat rawatib yang pertama persiapan berdiri tegak sambil menghadap kiblat. Takbiratul ihram di belakang. Yang ketiga berdiri sedekat membaca doa iftitah, membaca Fatihah dan surat pendek. Sudah hafal surat Al-Fatihah? Kalau rukuk, selanjutnya iktidal.